Nama saya Iblin, anak Bandung. Saya berasal dari Lundu, Sarawak, dan berbangsa Bidayu. Saya mempunyai seorang pasangan beberapa tahun yang dahulu. Saya mempunyai relation selama 3 tahun lebih bersama dengan dia. Dan saya tahu dia seorang yang duda. Pada satu hari, saya decide untuk membawa dia berjumpa dengan keluarga saya untuk meneruskan lagi perhubungan kami dengan lebih dalam. Malangnya, bapak saya sangat menolak perhubungan kami itu disebabkan dia berstatus duda dan mempunyai satu orang anak yang berumur 7 tahun. Saya tidak mau lagi kamu berjumpa dengan dia. Saya sangat kecewa dengan tindakan bapak saya. Kami bergaduh dengan sangat teruk sehingga saya meninggikan diri, meninggikan suara saya. Semalaman saya menangis sehingga saya merasakan yang sepertinya saya ini bukan anak bapak saya. Sepertinya saya bukan dari keluarga ini. Karena mereka melayan saya seperti itu, saya merasakan tidak adil bagi diri saya. Pada waktu itu juga boyfriend saya call. Dia katakan, "If, marilah ikut saya akan menjaga kamu dan pelihara kamu." Tapi memandangkan keluarga saya juga penting. Saya merasakan itu tindakan yang tidak tepat untuk saya lakukan pada waktu itu. Dan saya katakan, tidak. Walaupun saya mengasihi kamu, tapi mereka adalah keluarga saya. Mereka adalah sebahagian daripada hidup saya, darah daging mereka, saya cakap macam itu. Pada Desember 2014, saya decide untuk datang ke Kuala Lumpur, di mana saya berada sekarang ini. Saya membawa kepahitan saya itu, dan kepahitan yang saya rasakan semakin dalam, sehingga saya sendiri tidak dapat mengontrol segala keadaan, segala sesuatu. Pada tahun pertama dan kedua, saya masih lagi menghubungi kedua ibu bapa saya, bertanya kabar, memberikan keuangan dari segi apapun yang mereka perlukan, segalanya. Tetapi lama-kelamaan perasaan itu semakin pudar. Pada tahun keempat saya berada di KL, saya datang ke gereja di UMC Bahasa ini. Saya mulai mengikuti kelas pemuridan. Ada satu kelas, yaitu kelas Truth, di mana ada satu topik tentang pemulihan luka batin. Pertama kali saya mengikuti kelas ini, saya rasakan, Tuhan, saya tidak mampu untuk mengampuni bapak saya, sebab saya merasakannya sudah menghancurkan perasaan saya. Sehingga saat ini saya trauma untuk mengadakan satu lagi hubungan ataupun mencintai seseorang. Pada waktu itu, Pastor Edi minta untuk tulis nama setiap orang yang kamu ingin doakan dan yang kamu ingin maafkan pada waktu itu. Orang pertama adalah bapak saya sendiri. Walaupun itu orang yang terakhir, tetap dia juga nama yang sama yang saya letakkan. Tidak mau lagi kamu berjumpa dengan dia. Ampunilah orang yang bersalah terhadap kamu. Karena bapakmu juga akan mengampuni kamu. Pada satu hari, seperti biasa pada hari Kamis kami akan melakukan rehearsal untuk ibadah pada hari Ahad. Saya mengambil bahagian di dalam pelayanan Hadasa Ministry, yaitu menari. Tapi
Saya tidak mampu untuk melakukan pelayanan saya pada waktu itu, walaupun itu sekadar riasal. Saya berdiri, saya terus menangis dan terus menangis. Saya tidak tahu apa teguran Tuhan pada waktu itu, tapi dikatakan, cari bapak kamu sekarang. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk mengatakan, saya minta maaf. Saya tidak mampu. Pada keesokan harinya, housemate saya katakan, telepon bapak kamu, dia cakap. Saya tidak tahu mau cakap apa, saya cakap dengan yang paling terang. Saya sudah delete nomor telepon bapak saya sendiri, sebab saya terlampau benci dengan dia. Saya message kakak saya minta nomor bapak saya balik. Pada waktu itu saya telepon, Bapak, saya cakap, kamu kenapa lagi? Saya mau minta maaf. Saya tahu saya buat salah. Saya tidak dengar cakap kamu. Saya menyesal. Saya cakap, saya sudah berkasar dengan kamu selama ini. Sangat susah saya ungkapkan perkataan maaf itu. Karena selama berapa tahun saya memendamkan rasa sakit hati saya itu. Sehingga sudah menjadi sebahagian dan menjadi kepahitan di dalam hidup saya. Tuhan itu sangat baik. Tepat pada waktu, Dia menyediakan. Dia mengatur temu janji saya secara pribadi dengan Bapak saya sendiri. Saya tahu bukan senang untuk mengucapkan kata maaf pada setiap orang yang menyakiti hati kita secara pribadi. Baik orang itu yang sudah menghancurkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menyatakan jangan membenci orang yang menyakiti kamu. Tetapi Dia katakan kasihilah mereka. Betapa Tuhan itu menegur kita dengan hal yang kecil ini. Bagaimana pula dengan Anda? Orang selalu mengatakan ada satu masalah yang terbesar di dalam hidup kita, yaitu sukar untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Tapi apa yang saya ingin kongsikan di sini, setelah saya mengampuni bapak saya dan mengatakan saya mengasihi kamu, pada saat itu semuanya berubah. Anda tidak boleh mengubah apa yang sudah terjadi pada masa silam Anda. Tetapi hari ini Anda berpeluang untuk mengubah apa yang ada di depan Anda. Saudara dan saudari, Anda sudah menonton satu kisah dendam Evelyn terhadap bapaknya yang menghalang percintaannya. Evelyn menjadi begitu marah, kecewa, benci, dan dendam terhadap bapaknya. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, Evelyn menyadari bahwa hanya dengan memberi pengampunan kepada bapaknya adalah satu-satunya jalan penyelesaian terhadap masalahnya. Setelah Evelyn mengampuni bapaknya, hidupnya berubah. Satu beban terlepas dari bahunya. Sekarang Evelyn bebas daripada benci, daripada dendam dan kecewa, dan bersedia untuk memulakan hidup yang baru. Saudara dan saudari, di hari yang mulia ini, di hari Natal ini, masihkah Anda
memiliki perasaan benci, marah, dan dendam terhadap orang yang pernah menyakitkan hati Anda, orang yang pernah mengecewakan Anda. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini di dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadapmu, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampunkan segala kesalahanmu. Maka dengan itu saudara dan saudari, marilah di hari yang mulia ini kita saling memaaf-maafkan. Marilah kita saling mengampuni, karena kasih Tuhan akan menutupkan segala dosa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal.